Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Betul. Gitu. Tapi kalau Bapak keluh kesah, dan ditanya sama Ibu, Pak, nggak ke proyek Pak, nggak ke tambang. Enggak lah, mesinnya juga nggak jalan. Loh, kok begitu males? Jangan dong berangkat. Walaupun di sana Bapak cuma nyapu-nyapu, bersihin alang-alang, ya betul. Tapi berbuat dan berbuat. Kebanyakan tamu RDA enggak. Minta. Japri. Ngeluh. Minta transfer, goblok. Enggak gitu dong, berbuat dong. Apa yang bisa lo perbuat? Kita bisa apa? Nah itu dikerjain bidangnya kita. Kebetulan kita di rumah ya nyapu. Jangan kita bentar-bentar. Tapi Pak Haji kan minta nomor rekening. Ya enggak gitu juga. Diejawantahkan dong. Apa sih ejawantah? Diterjemahkan. Nah Bapak juga begitu. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Jadi Bapak praktekin gimana caranya. Mau gak mau. Bisa gak bisa harus. Bapak harus bersyukur. Dan berbuat. Saya nggak mau kayak tamu-tamu RDA yang sekarang. Berharap. Masa berharap? Salah satunya berharap dari saya. Nggak boleh lah. Berharap dari Allah juga ngapain, orang udah pasti terkabul kok berharap. Udah aja jalanin. Kan saya tanya, bos, lo mimpi gak dipanggil sama presiden ke istana? Enggak. Apa yang lakukan? Nanem. Hutan siapa? Hutannya negeri ini, bukan hutan gue. Tapi kalau bisa dipanggil ke istana, ya karena gue berbuat. Ikutin ilmu RDA ya berbuat. Itu kali lo bersihin emang kali siapa? Kali negeri ini. Kalau mau bersihin, ya udah gue bisanya berbuat. Alhamdulillah gue dipanggil sama presiden. Dapatlah Kalpataru plus duit 1 triliun. Apa dia mimpi? Enggak. Diundanglah dia ke Brazil. Diundanglah dia ke Argentina. Diundanglah ke luar negeri. Akhirnya jadi pembicara. Dan sekarang orang kaya raya di Indonesia. Nah maksud saya, Bapak coba jangan ngeluh. Ngelihat ekskavator yang udah bodol, ekskavator yang udah karatan, ekskavator yang udah dandan terus, Bapak syukurin. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tunggu ajabku. Jadi Bapak isinya hidup ini bersyukur. Sambil bebenah, sambil bersyukur. Ibu di rumah ibadah, baca Quran, bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Bapak di ekskavator. Bohong Bapak nggak jadi orang terkaya di Kalimantan. Amin. Gitu. Ini enggak. Ibu berharap dapat 10 miliar dengan baca Quran 12 juz sehari. Padahal baru baca sekali. Bapak berharap ekskavatornya nanti ada investor. Jangan. Gini, waktu kesini maaf Pak lah, maaf, minta maaf benar saya potong pembicaraan Pak Haji. Waktu saya privat sama Pak Haji itu gini. Bos tambahin es batu dong. Apa itu? Kamu baca Al-Quran 12 juz. 12 juz, tapi nggak bilang waktu itu maaf, memang saya itu masih ingat benar. Nanti kalau sudah sampai 12 juz, sampean kesini katanya gitu, nggak ngomong. Saya kan orangnya nggak berharap sampai 10 miliar. Maksud saya kan kebutuhan saya cuma sedikit, nggak sampai minta yang kaya, yang penting kebutuhan. Saya maunya 10 miliar.
Saya maunya ngasihnya 10 miliar, saya nggak Nggih. mau ngasih dikit. Ya itu dalam hati saya gini, saya nggak minta yang berlebihan, yang penting saya sudah nggak punya tanggungan hutang gitu aja. Itu maunya saya Pak, gitu. Jadi meskipun apa, yang penting saya tuh masa tua saya itu cukuplah punya uang dan Itu namanya berharap gak? Itu namanya berharap gak? Berharap. mau saya Sekecil tuh, apapun gak boleh berharap bos. Karena kan berharap siap-siap enggak. kecewa. Jadi nanti kalau sudah dapat 12 juz, bilang anu ke sini katanya. Nanti saya kasih 1 miliar dari Allah, 1 miliar dari Allah. Jadi Itu berharap gak? Tanggapan saya itu seperti itu. Jadi saya cuman bilang kayak ini, bener nggak ucapan Pak Haji seperti itu? Bener lah. Tapi saya tuh dalam hati saya gini, kalau memang itu memang ucapan Pak Haji, saya sekarang nggak mengharap apa-apa. Yang penting saya jalani, syukuri, nikmati apa yang saya jalani sekarang ini. Nanti kalau saya sudah dapat 12 juz, baru saya bilang ke Pak Haji kayak gitu kan. Itu saya kan nggak itu, mau saya nggak sampai sebesar 10 miliar kayak gitu. Maksudnya kan kebutuhan saya cuma sedikit gitu aja. Ya alhamdulillah saya bisa membaca, sudah bersyukur karena sudah dapat hidayah dari Allah, bisa membaca Al-Quran 12 juz. Itu aja Pak Haji. Iya, pokoknya bapak nggak boleh berharap, ibu juga nggak boleh berharap. Udah pasti Bu dikabulin sama Allah. Makanya kan saya tanya, kenapa sekarang orang kaya-kaya? Karena nenek kakeknya dulu berbuat. Ada yang nanam pohon kelapa, karena dia bisa nanam pohon kelapa. Ada yang bersihin kali, alhamdulillah tuh. Walaupun agamanya bukan muslim, ya betul? Orang terkaya di Indonesia emang muslim? Enggak, yang muslim. Dan saya mendengar lagi di YouTube Pak Haji. Dan kebetulan saya tuh punya tanda itu Pak Haji. Katanya Pak Haji di YouTube itu kalau ada tai lalat di nenen, itu nggak bisa lepas dari hutang. Nggak bisa. Dan saya ada yang di ya situ. Udah nggak apa-apa, biarin aja apa itu anunya Pak Haji supaya dihilangkan kan? Sedekah. Tolak balanya sedekah. Ya, arti sedekah apa? Tolak bala kan? Nggih. Ya udah itu aja. Tiap hari nggak pernah bolong Bang sedekah. Kurang Bu, kurang gede. Gedean tai lalatnya gede daripada sedekahnya. Tai lalatnya bukan hitam, merah, kecil. Iya nggak bisa, sedekah. Kalau dibahas bisa, karena ini live kan nggak bisa dibahas. Karena dibahasnya jorok, nanti takutnya viral. Gitu. Kalau yang tete udah biarin, gak usah dibahas. Karena kalau dibahas, mesti yang tadi privat 10 juta ya. Kan nggak di live-in. Gak usah dibahas, udah lupain aja nggak apa-apa. Jadi Bapak itu aja, bisa gak? Bapak nggak boleh berharap. Tapi yang ada berbuat. Berbuat siap. Berbuat. Iya, kebanyakan tamu RDI kan berharap. Saya siap berbuat. Berbuat. Hampir Pak 100% tamu RDI mana yang hajatnya terkabul? Nggak ada. Kenapa? Karena dia berharap. Rumahnya kecil, utangnya banyak, nggak ada pekerjaan, pinjolnya di mana-mana. Janganlah. Udah, Bapak pokoknya berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu. Banyak Pak tamu-tamu RD yang pada dari mana ya nih supaya besar usaha saya. Kok malah jatuhnya kalau ngomong begitu jatuhnya apa Pak? Mikir, komen, ngeluh. Apalagi coba? Udah 3. Bapak nggak boleh. Datang ke proyek. Kerjain. Gitu. Ibu tinggal baca Quran. 12 juz. Saya udah baca 12 juz Pak Haji, udah 99 hari. Kok belum terkabul? Berarti punya sifat 18 loh. Nah coba sifat 18 jangan ada. Orang baca Quran untuk kebaikan kita. Jadi rata-rata Pak orang baca Quran minta hadiah 1 miliar. Padahal itu untuk menutup aib kita dulu. Ya betul.
Jadi baca Quran itu untuk nutup aib kita dulu. Bukan untuk nagih 1 miliar. Ini pada minta. Pak Haji, mana janjinya 1 miliar? Lu siapa? Saudara bukan teman, bukan tetangga, bukan. Kenal juga baru. Tutup dulu tuh aib lo. Oh gitu. Jadi kita buat nutupin kekurangan kita. Nanti kalau kita dapat, kalau kekurangannya nggak ditutup gimana? Tutup dulu. Banyak kan orang minta anaknya diterima. Nggak taunya OTT. Ya betul. Jadi bupati tapi OTT. Tahu gak OTT? Operasi tangkap tangan karena jadi bupati. Kenapa? Karena dia hajatnya jadi bupati. Ya benar jadi terkabul. Tapi setelah itu OTT. Janganlah. Ada lagi? Ada. Cok. Ya, minta maaf nih. Selain Saya punya tambang itu, punya alat sendiri. Ya walaupun belum berhasil, tapi masih di Belum berhasilnya di mana? Maksudnya ya kelebihan dari perbaikan apa ya, dengan kata lain saya keluarkan modal lain untuk perbaikan. Jadi ibaratnya tuh kalau saya sudah keluar modal sekian, belum ada kelebihannya. Malah saya nombok dengan uang lain untuk biaya perbaikan itu. Tapi saya syukuri. Tetap terus saya jalankan. Bahkan mungkin kalau orang lain mungkin sudah angkat tangan. Tapi saya karena saya punya keinginan untuk berhasil, saya tetap usaha seperti pesannya Pak Haji tadi. Sudah saya jalanin itu. Itu untuk tambang. Ini sebenarnya ada banyak sih kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya punya truk. Truk saya tuh ada 4. Dump truck yang kanter itu. Itu kalau dibawa sama supir, kebetulan di sana kalau supir itu nggak bisa cari muatan, hampir kebanyakan memikirkan ya kita sendiri rasa kasihan. Bagaimana dia tidak punya pikiran untuk berbuat kurang baik karena pendapatannya dengan pengeluarannya setiap harinya itu bahasanya hampir nggak ada. Kalau dari kami karena dari hasil tambang pasirnya itu belum ada, ya dengan kata lain masih perbaikan terus. Akhirnya supir itu yang tadinya mau jujur, mau bertahan, nggak bisa bertahan karena persaingan ketat di sana. Jadi mobil saya itu hampir tidak berhasil. Kalau tuh ada hasil sedikit, begitu dapat 1.500.000 langsung dibawa pergi sama supirnya, nggak kembali lagi kerja. Kita tagih malah jadi musuh. Nggak diangkat lagi, jadi kembali udahlah rezeki kamu, yang penting bukan aku, begitu gitu. Jadi, itu Bapak kesel gak? Sebenarnya sih kalau mau dibilang nggak kesal ya mungkin ada kesalnya, tapi saya kembalikan Nggak boleh. yang penting bukan aku yang mengakali kamu. Iya betul, Bapak kan ada kesel kan? Nggak boleh. Dulu saya juga begitu Pak. Antar jemput anak yatim. Jalurnya di sini. Anak yatimnya nih jalur ini, jalan rumahnya nih. Ininya ke sono. Minta uang bensin. Harusnya kan kalau ke sini paling isi bensin paling 50.000, deket kok PP. Nggak sampai 2 kilo rumahnya. Bensinnya 100.000. Diisiin 50.000. Kita isiin full tank, disedot pakai selang sama dia, ngisi ke motornya dia. Emang begitu Pak. Tapi kita sekarang pertanyaannya, gede jengkal apa gede hajat? Gede hajat.